Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengasihi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Ku dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Shalom adik-adik kelas besar dan kelas para remaja, selamat hari Minggu ya. Senang sekali kita bisa bertemu hari ini melalui YouTube di hari Minggu ini, oke. Hari ini kita membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu hari ini, Engkau masih menyertai kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau boleh berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Kita baca sama-sama ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari ini sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora, kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kakak mau nanya dulu dong sama kalian, apakah dari kalian ini masih pada bangun pagi atau udah bangun siang nih? Karena gak sekolah lagi kan, maksudnya kita belajar dari rumah. Nah kalian itu pada bangun siang atau bangunnya tetap pagi? Nah kalian boleh jawab masing-masing. Terus kakak mau nanya lagi nih, ini kan hari Minggu, kalian bangunnya tetap pagi atau jadi males-malesan bangunnya? Nah berkaitan dengan hal itu, kakak mau cerita pada renungan ini, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Nah ini sama untuk kita juga, Paulus berkata seperti itu. Kita memang udah bangun kan, udah bangun, makanya kita boleh menyaksikan siaran YouTube hari ini gitu kan. Terus kita bisa beribadah online hari ini.
Nah, apakah dari antara adik-adik nih masih ada yang ngantuk atau malas-malasan nggak? Sekarang kalian peregangan dulu yuk. Tarik kanan, tarik kiri gitu kan. Iya, pokoknya harus semangat kita menjalani hari ini. Tema minggu kita kali ini adalah tinggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan kenakan perlengkapan senjata terang. Sekali lagi ya, tinggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan kenakan perlengkapan senjata terang. Sesuai dengan tema itu, sebagai pengikut Kristus, kita terpanggil untuk yang pertama kalian boleh catat, menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, perbuatan kegelapan itu apa aja sih, Kak? Iya, perbuatan kegelapan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum Taurat Tuhan. Sekarang adik-adik kelas besar dan kelas pra-remaja udah pada tahu kan titah Tuhan yang ke-10 itu, hukum Taurat Tuhan yang 10 itu jangan sampai dilupakan. Jadi kita dipanggil untuk menanggalkan perbuatan yang demikian. Artinya menanggalkan itu kayak melepaskan pakaian kotor dan menggantinya dengan pakaian yang bersih. Apa aja yang termasuk perbuatan-perbuatan kegelapan? Ayo, ada yang bisa kasih tahu? Kakak, ada di kitab Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Kita buka Alkitabnya sama-sama ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Itu tertulis di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nah, kalian udah tahu kan perbuatan-perbuatan kegelapan itu apa, dan kalian gak boleh melakukan itu. Terus yang kedua yang kita harus lakukan sebagai pengikut Kristus adalah mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, kita di sini sebagai laskar Kristus gak sih? Iya dong. Paulus mengatakan bahwa agar setiap orang percaya mengenakan perlengkapan senjata Allah untuk melawan kekuatan iblis. Perlengkapan terang itu ada di antaranya yang pertama, berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran di sini dijelaskan dengan pengertian tentang akal budi kita yang kuat tentang firman Tuhan. Terus yang kedua adalah berbaju zirah keadilan. Karena fungsi baju zirah itu kan melindungi dada, terutama jantung kita. Maka selama kita mengenakan baju zirah ini, selama kita menanamkan dalam akal budi kita bahwa kita telah dibenarkan di hadapan Allah. Terus yang ketiga, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang berikutnya adalah mempergunakan perisai iman. Nah, sebagai seorang prajurit pasti dilengkapi dengan perisai dong kan? Iya dong. Nah, perisainya ini perisai iman. Nah, di minggu kemarin nih Bang Julius udah menjelaskan tentang iman. Apa itu iman? Yaitu percaya dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Nah, yang berikutnya adalah pedang roh. Pedang roh itu dalam Ibrani 4 ayat 12, kalian boleh buka Ibrani 4 ayat 12, mengatakan sebab firman Allah adalah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Nah, di sini pedang roh itulah firman Allah gitu kan, firman Tuhan yang lebih tajam dari pedang manapun gitu. Hal ketiga yang harus kalian lakukan sebagai pengikut Kristus adalah hidup dengan sopan. Adik-adik kelas besar dan kelas pra-remaja ini semua udah pasti sopan lah ya kakak anggap, karena kalian udah tahu nih membedakan mana yang harus bersikap sopan, mana yang nggak sopan gitu kan. Kalian udah tahu membedakan itu, dan kakak harap dengan kalian bersikap sopan itu jadinya lebih banyak orang yang sayang sama kalian, sama kita gitu. Hal berikutnya yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus adalah jangan ada dalam pesta pora, kemabukan, jangan ada dalam percabulan dan hawa nafsu. Nah, di sini kalian pernah dengar kan kisah tentang anak yang hilang, di mana itu kisah tentang si bungsu yang hilang, yang di mana bapaknya akhirnya menyerahkan sebagian harta warisannya untuk anaknya yang si bungsu, tapi si bungsunya menyia-nyiakan itu dengan berpesta pora, mengikuti keinginan daging, sampai bahkan dia benar-benar jatuh miskin gitu. Nah, di sini kakak pengen cerita bahwa masih banyak kegiatan
yang jauh lebih berguna yang bisa kita lakukan gitu. Masa sekarang ini semuanya di rumah aja kan ya adik-adik. Kalian harus pandai nih memanfaatkan waktu yang ada, yang kalian punya untuk belajar, bermain. Jangan sampai kalian sia-siakan waktu yang udah selonggar ini loh kita lakukan. Hal berikutnya yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus adalah jangan ada dalam pesta pora, kemabukan, jangan ada dalam percabulan dan hawa nafsu. Nah, di sini kalian pernah dengar kan kisah tentang anak yang hilang? Di sini kakak pengen cerita bahwa masih banyak kegiatan yang jauh lebih berguna yang bisa kita lakukan gitu. Masa sekarang ini semuanya di rumah aja kan ya adik-adik. Kalian harus pandai nih memanfaatkan waktu yang ada, yang kalian punya untuk belajar, bermain. Jangan sampai kalian sia-siakan waktu yang udah selonggar ini loh kita lakukan. Kalian juga harus mampu loh mengendalikan setiap teknologi yang udah kalian punya. Misalnya nih dari sekolah kalian itu kan belajar daring, kakak juga belajar daring. Nah di situ pengendalian terhadap teknologi itu penting. Misalnya kalian belajar dari jam 8 pagi sampai jam 12 kalian belajar dan tetap di depan HP gitu kan. Tapi dari jam 1 sampai berikutnya tuh kalian boleh kontrol diri kalian supaya nggak harus main HP gitu kan, harus ada quality time sama keluarga, terus harus ada waktu untuk ngerjain PR. Terus di sini kakak juga menghimbau untuk adik-adik semua supaya nggak malas-malasan lagi di masa pandemi ini. Nah, malas-malasan itu merupakan perbuatan kegelapan loh adik-adik gitu kan. Misalnya kalian malas nih, ntar lagi aja, waktu masih panjang, apalagi masa pandemi ya kan, di rumah terus. Terus kakak juga pengen cerita nih sama kalian bahwa nantinya ketika pandemi ini udah selesai, kita kan bakal sama-sama selesai nih pandemi bareng-bareng. Tapi outputnya mereka setelah selesai pandemi ini bakalan beda, maksudnya keluaran mereka. Misal, semenjak masa pandemi, jadi banyak orang yang jago masak, jadi banyak orang yang punya bisnis online, jadi banyak orang yang punya bakat nari karena TikTok gitu kan. Jadi kakak harap kalian punya hal positif yang boleh kalian bawa keluar gitu dari semenjak kalian terkurung karena pandemi menjadi memiliki bakat setelah pandemi ini selesai gitu kan. Kalian jadi tahu bakat kalian di mana, misalnya di musik kah, bakat kalian jadi berkembang di memasak kah, jadi koki kah gitu kan. Adik-adik, jangan sampai ada kemunduran yang kita alami dalam hidup kita ya. Usahakan supaya kita terus maju. Poin terakhir yang boleh kalian catat pada hari ini adalah gimana sih cara kita melawan peperangan fisik dan juga peperangan rohani. Di sini kakak ada tulis senjata-senjata itu, senjata-senjata terang tadi yang kakak jelaskan di poin yang kedua itu sumbernya adalah firman Tuhan, yaitu apa yang ada tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Nah, perlengkapan itu udah ada nih sama kita. Nah, sekarang gimana cara kita menggunakan perlengkapan itu dengan baik? Sama kayak seorang prajurit yang udah diperlengkapi, dia juga harus tahu nih fungsi-fungsi dari setiap perlengkapannya itu apa aja. Sama kayak kita. Jadi kalau kita udah diperlengkapi, kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita udah mengerti, jadi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi kakak harap melalui firman kali ini, melalui renungan kali ini, kita bisa memiliki output yang positif, keluaran yang positif ketika pandemi ini sudah selesai, dan bagaimana kalian bisa menjadi orang yang berdampak positif, menjadi terang bagi sesama kalian dimanapun kalian berada. Sekian firman Tuhan hari ini. Marilah kita menjadi anak-anak terang dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau boleh berkati kami, Engkau boleh jamah kami. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi terang dan pelita bagi hidup kami. Tuhan berkati kami sepanjang minggu ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.